Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Nama saya Nadira Alia. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok menjaga keragaman budaya. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai tugas akhir kami yang berjudul Menjaga Keragaman Budaya. Di sini kami membawa topik peran media sosial dalam memperkuat toleransi dan menghormati perbedaan. Di depan ini ada nama-nama anggota kelompok kami. Oke, jadi di sini latar belakang dari kampanye kami itu adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah fenomena di mana spesifiknya suatu ras memberi stereotip kepada ras tertentu yang mengindikasikan bahwa ras itu memiliki perilaku yang sama. Padahal realitanya tidak selalu seperti itu, karena setiap individu itu pastinya berbeda. Di sini kami juga memberikan contoh kasus generalisasi yang ada di era ini. Di sini ada beberapa oknum yang uh, mengutarakan pendapatnya dalam media sosial Twitter. Yang pertama ada dari Cardo and 23 Others. Dia bilang, uh, orang Padang itu sepertinya pelit-pelit. Lalu ada tweet yang kedua, katanya kalau misalkan orang Sunda itu orangnya matre-matre. Dan juga ada dari Saiful, dari V, dan dari Jordan yang mengutarakan pendapat yang sama untuk ras lain. Nah, di sini juga ada ilustrasi dari dua pria yang sedang melakukan pembicaraan dan dia ini bertanya kepada temannya, "Hey, kamu orang Arab ya, makanya kamu pelit." Lalu pria di sebelahnya melihat kepada dia dengan bingung. Dari mana datangnya generalisasi itu, ide itu? Lalu dia bilang, soalnya kata mamaku kalau misalkan orang Arab itu pelit. Padahal hal itu tidak benar sama sekali karena setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Walaupun mereka semua memiliki ras yang sama, yaitu ras Arab, tidak semua ras Arab memiliki sifat yang pelit. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 tentang I am who I am. Yang pertama, menjaga adat dan budaya yang telah berlaku. Menurut saya, untuk menjaga adat dan budaya yang telah berlaku, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran dari kita sendiri. Penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada generasi muda tentang nilai-nilai adat dan budaya yang penting untuk dipertahankan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan seperti terdapat sekolah, yayasan, atau serta melalui kegiatan budaya di masyarakat. Kedua, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Eh, Partisipasi dan keterlibatan masyarakat melibatkan dalam kegiatan budaya dapat membantu memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan terhadap adat dan budaya mereka. Kemudian mengadakan festival, pertunjukan seni, atau upacara adat dengan melibatkan masyarakat sempat dapat membantu menjaga keberlanjutan budaya kita. Kemudian pelestarian dan pengembangan. Melakukan upaya konkret untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya. Ini dapat dilakukan melalui dokumentasi, penelitian, dan pengumpulan informasi tentang tradisi dan praktik budaya. Selain itu juga mendukung kegiatan seni dan budaya tradisional seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan juga dapat membantu menjaga warisan budaya. Kemudian, kolaborasi dengan institusi dan pemerintah. Kerjasama dengan mereka, seperti institusi budaya, organisasi masyarakat, dan pemerintah lokal, sangat dapat membantu kita untuk memperkuat upaya pelestarian budaya. Misalnya, pembangunan museum,
perpustakaan, dan lembaga budaya dalam program pendidikan dan kegiatan budaya. Kemudian melestarikan lingkungan tempat budaya. Adat dan budaya seringkali terkait erat dengan lingkungan fisik tempat mereka berkembang. Penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alami yang terkait dengan praktik budaya, seperti hutan, sungai, dan tempat bersejarah. Kemudian menghormati dan menghargai. Penting sekali untuk kita menghormati dan menghargai adat yang ada di sekitar kita, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup menghormati upacara, etika, dan praktik budaya yang telah ditetapkan oleh komunitas tertentu. Dengan melibatkan masyarakat, mengembangkan pendidikan budaya, dan melaksanakan tindakan konkret untuk melestarikan warisan budaya, kita dapat menjaga adat dan budaya yang telah berlaku agar tetap hidup dan terus berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menolak perspektif dan limitasi orang terhadap kita. Caranya, menurut saya pribadi, yang pertama, percaya pada diri sendiri. Percayalah bahwa Anda memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Tetap yakin pada diri sendiri dan fokuslah pada kekuatan dan prestasi Anda sendiri. Kemudian, kendalikan reaksi emosional. Ketika menghadapi perspektif dan limitasi negatif dari orang sekitar, penting untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi. Dan biarkan komentar atau pendapat negatif mengganggu keseimbangan emosional kita. Kemudian tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan melakukan hal tersebut, kita harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Dan dengan memiliki keahlian yang kuat dan pengetahuan yang mendalam, Anda dapat menunjukkan kemampuan dan kompetensi Anda kepada orang lain. Kemudian, dengan cara jaga lingkaran dukungan positif. Dengan menjaga lingkaran dukungan positif, kita orang-orang yang mendukung dan memotivasi Anda, dengan lingkaran positif ini, Anda akan merasa didukung dan dihargai. Dan itu akan membantu memperkuat keyakinan diri kita sendiri. Kemudian, fokus pada prestasi dan bukti. Biarkan prestasi Anda berbicara untuk diri Anda sendiri. Tunjukkan bukti nyata tentang kemampuan dan kesuksesan Anda melalui prestasi dan kontribusi Anda dalam pekerjaan, pendidikan, atau kegiatan lainnya. Baik, mungkin itu saja cara yang bisa saya kasih kepada kalian semua tentang menolak perspektif dan limitasi orang terhadap kita. Budaya merupakan gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya sendiri adalah gaya hidup yang telah dilakukan sejak lahir maupun dalam kandungan hingga meninggal dunia. Umumnya budaya menciptakan sebuah adat istiadat yang nanti akan diterapkan oleh masyarakat ke semua aspek kehidupan. Selanjutnya, tantangan dalam menjaga keberagaman budaya. Menjaga keberagaman budaya merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat modern. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang harus kita jaga dalam menjaga keberagaman budaya. Antara lain, diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu perbuatan atau praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil atas dasar karakteristik seseorang atau kelompok itu tersebut. Kedua, globalisasi dan homogenesis. Globalisasi dan homogenesis merupakan kultur barat yang mendominasi suatu negara sehingga dapat mengancam keunikan kultur lokal tersebut, termasuk di Indonesia. Salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi dalam kalangan remaja di Indonesia yaitu gemar mengikuti gaya berpakaian barat
sebagai tren kekiniannya. Selain itu, banyak remaja Indonesia yang mulai menjiplak gaya hidup barat yang tidak sesuai dengan nilai norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, konflik dan ketegangan. Dan ketegangan merupakan hal yang sangat harus kita waspadai dalam budaya kita tersebut, yang dimana sekarang budaya-budaya luar telah merajalela di Indonesia, termasuk budaya barat yang digandrungin oleh remaja-remaja di Indonesia tanpa memikirkan budaya-budaya lokalnya tersendiri. Di sini kita juga harus mengimbangkan budaya luar dan budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Kita harus berkreasi dengan memadupadankan inovasi-inovasi dari luar dan kita kembangkan dengan inovasi-inovasi yang terbentuk oleh kebudayaan kita sendiri. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergeseran struktur atau tatanan budaya dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial berdampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi tatap muka mulai cenderung menurun, membuat orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentannya pendapatan pengaruh buruk oleh orang lain maupun dari negara lain. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi antar golongan. Ada golongan masyarakat mudah untuk menemukan kebutuhan ekonominya, ada pula juga yang harus berupaya keras dalam memenuhi ekonominya, baik sendiri maupun keluarganya. Dan yang terakhir, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan oleh data Balitbank bahwa saran untuk masalah pendidikan di Indonesia adalah penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Saran untuk masalah pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas. Misalkan contoh makalah tentang materi bahasa Indonesia dan standarisasi pengajarnya. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya adalah masalah yang khusus dalam dunia pendidikan, antara lain untuk saran fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan rendahnya prestasi yang diperoleh oleh peserta siswa atau pendidik lainnya. Pentingnya menjaga keberagaman budaya. Menjaga keberagaman budaya memiliki beberapa alasan yang sangat penting. Yang pertama yaitu mempertahankan identitas budaya. Keberagaman budaya memungkinkan setiap kelompok atau komunitas untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Dengan menjaga keberagaman budaya, kita memastikan bahwa warisan budaya yang kaya tetap hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang. Yang kedua yaitu peningkatan pemahaman antar budaya. Keberagaman budaya memungkinkan kita untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dan meningkatkan kesadaran terhadap cara hidup yang berbeda. Yang ketiga yaitu peningkatan kehidupan sosial dan juga komunitas. Ketika orang-orang dari berbagai latar belakang budaya hidup bersamaan, mereka memiliki kesempatan untuk saling belajar, saling menghormati, dan membangun ikatan yang kuat. Yang keempat, yaitu pariwisata dan juga ekonomi. Destinasi yang kaya akan warisan budaya dapat menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia, yang pada gilirannya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang kelima, yaitu hak asasi manusia. Setiap kelompok budaya memiliki hak untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mempraktikkan identitas budayanya sendiri tanpa diskriminasi atau penindasan. Mempertahankan keberagaman budaya adalah bagian dari upaya melindungi kebebasan dan juga hak individu.
Selanjutnya yaitu contoh tarian kreasi Nusantara, gabungan tarian Nusantara di media sosial yang mempromosikan keberagaman budaya Indonesia dan meningkatkan pemahaman antar kelompok budaya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, bagaimanapun di Nusantara, bagaimanapun di Nusantara. Batamu lawanlah adinda, adinda iman di dadara, semalayang iman di dadara, semalayang. Sayang sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sajojo you madam ko bisa papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Mesat ngapung luhur jadi awan-awan, beber kena jang-jangna amun tayak karingrang, sukunya ramboas rejang pamatuk menulu, dapat tega bari hiberna tarik nulu. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan nana. Dipika gitu, dipika serap usah sama, kayak karantang kasihan beber wawana. Menopang gagah Berlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadari pangkakon jarang resepna hiji rukun sakabeh. Slide berikutnya yaitu perihal bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif dan memperkuat toleransi dan menghormati perbedaan.
Media sosial memiliki potensi besar sebagai alat yang efektif untuk memperkuat toleransi dan menghormati perbedaan antara budaya, status, dan yang lainnya. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama itu penyebaran informasi dan pendidikan. Media sosial memiliki penyebaran informasi dan pendidikan tentang keberagaman budaya dengan cepat dan luas. Individu dapat menggunakan platform media sosial untuk membagikan cerita, fakta, dan pengetahuan tentang budaya mereka sendiri, serta budaya lainnya. Dengan memperluas pemahaman tentang perbedaan budaya, media sosial dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang tidak akurat. Selanjutnya itu promosi dialog antar budaya. Media sosial menyediakan ruang untuk dialog dan diskusi antar individu dari berbagai latar belakang budaya melalui komentar, pesan pribadi, atau grup diskusi. Orang dapat bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan memperluas perspektif mereka. Ini dapat membantu membangun jembatan antar komunitas yang berbeda dan mempromosikan pengertian lebih baik. Selanjutnya yaitu mempromosikan konten yang menghargai keberagaman. Para pengguna media sosial dapat aktif dalam mempromosikan konten yang menghargai dan merayakan keberagaman budaya. Mereka dapat membagi konten, artikel, video, atau karya seni yang memperlihatkan keindahan dan kekayaan budaya yang berbeda. Dengan mendukung dan mengimplikasi konten yang positif, media sosial dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan menginspirasi orang lain untuk menghormati perbedaan. Poin terakhir yaitu mendukung kampanye dan gerakan toleransi. Media sosial dapat menjadi platform yang kuat untuk mendukung kampanye dan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat toleransi dan menghormati perbedaan budaya. Orang dapat menggunakan tagar, hashtag, atau membagikan konten terkait untuk memberikan dukungan yang membangun kesadaran tentang isu-isu budaya yang relevan. Melalui kampanye yang didukung oleh komunitas online, pesan toleransi dapat menyebar lebih luas dan mempengaruhi perubahan yang positif. Baik, slide selanjutnya yaitu aspek keindahan budaya Indonesia seperti seni tradisional, adat istiadat, bahasa, dan kuliner. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan berikut ini adalah beberapa aspek keindahan budaya Indonesia yang mencakup seni tradisional, adat istiadat, bahasa, dan kuliner. Yang pertama itu seni tradisional. Terdapat wayang kulit. Wayang kulit yaitu pertunjukan wayang kulit adalah seni teater tradisional dengan menggunakan boneka kulit yang diwarnai dan ditempelkan di balik layar kain. Cerita-cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana diperankan dalam pertunjukan tersebut. Selanjutnya itu ada batik. Batik adalah seni membuat motif pada kain dengan teknik pewarnaan tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki gaya batik yang khas seperti batik Jawa, batik Bali, batik Solo, dan banyak lagi. Selanjutnya itu tari tradisional. Indonesia memiliki keberagaman tarian tradisional yang indah seperti tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan mungkin masih banyak lagi. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat terdiri dari upacara adat. Upacara adat di Indonesia memiliki beragam upacara adat yang dijalankan dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan adat, upacara kelahiran, upacara pemakaman, dan lain-lain. Seperti daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dan unik dalam menjalankan upacara-upacara tersebut. Selanjutnya, ritual agama. Ritual agama di Indonesia adalah suatu ritual
yang berasal dari negara dan dengan keberagaman agama. Dan setiap agama memiliki ritual dan upacara keagamaan yang berbeda. Misalnya, upacara keagamaan Hindu di Bali, sholat Jumat di masjid bagi Muslim, atau perayaan Imlek di komunitas Tionghoa. Selanjutnya terdapat bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan digunakan oleh berbagai kelompok etnis di Indonesia. Bahasa ini merupakan hasil penggabungan berbagai bahasa daerah dan merupakan simbol pemersatu bangsa di Indonesia. Bahasa daerah, selain bahasa Indonesia, Indonesia juga kaya akan bahasa-bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda, seperti Jawa, Bali, Minang, Batak, dan masih banyak lagi. Bahasa daerah ini mencerminkan keanekaragaman budaya dan identitas masyarakat setempat. Selanjutnya ada kuliner, terdapat kuliner tradisional, yaitu makanan tradisional yang terkenal dengan kelajatan makanan tradisionalnya. Ada banyak hidangan tradisional yang khas dari berbagai daerah, seperti nasi goreng, rendang, sate, gado-gado, soto, dan masih banyak lagi. Setiap hidangan memiliki rasa, bumbu, dan teknik memasak yang khas. Semua aspek ini menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa dan keindahan yang unik. Budaya Indonesia memberikan gambaran budaya Indonesia mem- budaya Indonesia memberikan gambaran yang kaya dan berwarna mengenai sejarah, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Pentingnya melestarikan kekayaan budaya Indonesia sebagai warisan luhur bangsa. Terdapat 3 poin penting dalam melestarikan budaya Indonesia. Yang pertama, identitas dan jati diri, yang berarti kekayaan budaya Indonesia merupakan bagian integral dari identitas dan jati diri bangsa. Budaya yang unik ini mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan melestarikan kekayaan budaya, bangsa Indonesia dapat mempertahankan dan memperkuat identitasnya, serta memberikan kebanggaan bagi warganya. Yang kedua, warisan sejarah. Kekayaan budaya Indonesia adalah warisan sejarah yang berharga. Dengan melestarikan budaya, kita dapat menyelamatkan pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad. Ini memberikan wawasan tentang masa lalu, mencerminkan perjalanan bangsa, dan memperkaya pemahaman kita tentang sejarah. Yang terakhir, keberagaman dan persatuan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Melestarikan kekayaan budaya merupakan cara untuk memelihara persatuan di tengah perbedaan. Hal ini mengajarkan penghormatan, toleransi, dan saling pengertian antara kelompok budaya yang berbeda. Keberagaman budaya menjadi kekuatan yang mengikat masyarakat Indonesia bersama-sama. Kesimpulan dari presentasi kami adalah saat ini kita perlu mengulangi pesan tentang pentingnya menjaga keberagaman budaya Indonesia, memperkuat toleransi, dan menghormati perbedaan melalui media sosial. Kita dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam berpartisipasi dalam mempromosikan budaya Indonesia, berbagi informasi yang benar, dan membangun kesadaran akan pentingnya keragaman budaya. Dengan berpartisipasi aktif dalam mempromosikan budaya Indonesia, berbagi informasi yang benar, dan membangun kesadaran akan pentingnya keragaman budaya melalui media sosial, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam menjaga keberagaman budaya kita dan memperkuat toleransi di masyarakat. Mari kita jadikan media sosial sebagai alat yang efektif untuk menginspirasi, mengedukasi, dan saling menghormati perbedaan budaya.
Berikut merupakan kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga keberagaman budaya melalui media sosial. Kegiatan ini kami lakukan dengan memposting foto kami dengan caption yang memiliki tagar I am who I am, di mana kami bangga dengan budaya kami, dan kami mengajak semua orang untuk menolak segala sesuatu yang berbau diskriminasi antar budaya. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami ucapkan terima kasih.